Selamat pagi dari Dubai, jam 3 atau jam 6 waktu Indonesia. Sekarang I have to catch the bus. 4 jam kerja hari ini karena saya harus medical check up. Hari libur, jadi udah medical check up, libur, dan rencananya mau ketemu teman saya yang orang Indonesia. Kita lihat nanti. Selamat datang di series Mimpi di Dubai, series di mana teman-teman bisa ngeliat perjalanan karir saya di Dubai, up and down-nya. Nah, di video kali ini saya bakal ngebahas soal rutinitas saya di Dubai selama seminggu terakhir. Plus, kalau teman-teman ada pertanyaan atau penasaran soal Dubai, apapun itu, tulis aja di kolom komentar. Kita bisa cari jawabannya bareng-bareng, biar teman-teman bisa nemenin saya ke Dubai juga. Sesuai intro video tadi tuh saya kerja shift malam. Dari jam 11 malam ke jam 8 pagi. Loh, berarti 9 jam gue kerjanya. Enggak, 8 jam. Jadi di sini tuh saya baru tahu dan lebih ke kaget sih. 9 jam kita di tempat kerja tuh. 8 jam kerja, 1 jam istirahat. Nah, ini berbeda kan sama di Indonesia. Jadi di Indonesia tuh 9 to 5 misalkan. Itu tuh 7 jam kerja, 1 jam istirahat gitu kan, 8 jam, walaupun kenyataannya nggak gitu. Overwork, lembur, nggak dibayar dengan alasan loyalitas gitu. Di sini tuh enggak. Nah, sampai mana tadi? Shift malam. Saya kerja dari jam 11 sampai jam 8. Cuman pas itu tuh saya udah pulang jam 3 gitu, jam 3 pagi, jam setengah 4-an, karena harus ngejar bis jam 6. Ngejar bis yang jam 6 buat medical check up dan buat biometrik gitu. Kenapa pagi banget? Entah, karena mungkin enggak saya aja yang biometriknya, yang medical check upnya gitu. Emang lumayan banyak, I think belasan orang gitu. Terus alasan kedua mungkin karena itu hari Senin, orang-orang harus kerja. Teman-teman saya harus kerja, dan emang iya gitu, mereka langsung kerja habis medical check up-nya. Nah, saya tuh pulang. Karena ya gimana gitu sih, malam belum tidur. Dan di saat yang bersamaan tuh saya khawatir karena belum tidur, lapar. Terus ini medical check up gitu. Walaupun sebenarnya medical check up-nya juga enggak menyeluruh gitu, cuman diambil darah sama X-ray. Berbeda sama medical check up ketika saya di Indonesia. Itu kan kayak full gitu kan. Ini tuh enggak, cepat juga kok gitu. Udah itu X-ray. Kayak gitu. Nah, hal ini tuh dilakuin buat syarat dapetin Emirates ID atau KTP-nya Uni Emirat Arab lah. Kayak gitu. Saya tuh nggak punya banyak footage pas di sana kayak gimana, karena yang pertama tuh saya bareng-bareng gitu sama teman-teman saya, jadi nggak enak lah dan nggak ada waktunya juga kan, biar cepet set gitu kan. Dan yang kedua tuh karena ini di instansi pemerintahan, banyak sign dilarang merekam. Ya saya ikutin aja kan gitu, karena ya takut dideportasi, cok. Kan nggak lucu ya kalau misalkan ada orang yang nanya, Gus, pencapaian selama 1 bulan di Dubai apa? Dideportasi. Loh, kenapa dideportasi? Soalnya ngerekam video di Disduk Capil Dubai, anjay. Ngerekam video di Disduk Capil Dubai. Tapi prosesnya itu cepet. Yang pertama tuh saya ke Disduk Capilnya dulu buat apa? Biometrik gitu, sidik jari, tanda tangan, bla bla bla. Terus tuh ke medical centernya ya buat medical check up tadi. Udah itu pulang, nunggu beberapa lama, I don't know. Terus balik lagi mungkin buat ngambil Emirates ID-nya atau apa, nanti saya infoin ke teman-teman prosesnya gitu ya gitu. Tapi cepet banget gitu. Oke, saya ini lagi di bus Dubai Freight. Kelihatan nih. Bentar, salah. Thank you so much. Aduh, ya Allah. Apaan nih? Baru beres.
suhunya cuk 39 derajat. Ada kucing. Ya tadi tiba-tiba udah bla bla bla. Sekarang waktunya tidur. Karena hai oleh. Kenapa sih? Ini tuh ganti-ganti. Beli kamera. Nggak ada yang mau nyumbang nih. Saya kamera kita di Osmo Pocket 3. Buat ngupload di Dubai kan dapat pahala anyway. Ya jadi sekarang waktunya tidur. Atau masuk malam. Udah itu. Nanti kita ketemu teman saya yang orang Indonesia. Kami ketemu di pengajian di KJRI. Oke. Tidur dulu. Jam 10-an gitu ya, nyampe akomodasi tuh. Nah, saya tuh langsung tidur. Kenapa? Karena jam 3 harus langsung bangun buat ngejar bis yang jam 4 karena saya bakal ketemu teman saya yang orang Indonesia. Nah, kami tuh ketemu di KJRI Dubai buat pengajian rutin gitu. Nah, kontennya tuh udah saya upload di Reels, TikTok, sama Short gitu. Monggo kalau misalkan mau dicek. Nah, saya tuh mau cerita sebentar, dikit, nggak sih bakal banyak. Teman-teman, saya tuh ke Dubai jujur nggak nyari temen Indonesia, itu nggak nyari orang Indonesia kayak gimana ya, kayak set gue Dubai mana orang Indonesia, enggak gitu. Saya tuh open gitu. Kenapa? Karena ya udah di sini, kita maksudnya udah di Dubai, udah di hospitality hub di dunia. Kalau misalkan saya ngincarnya orang Indonesia, ya kalau gitu ngapain saya ke Dubai gitu? Apa bedanya kerja di Indonesia sama kerja di Dubai kalau misalkan pada akhirnya saya nyari orang Indonesia juga kan gitu. Karena saya tuh percaya di Dubai itu bakal ngajarin banyak hal, terutama kerja di lingkungan yang multikultural. Ya temen kerja saya aja orang Tunisia, orang India, orang Mesir. Asisten manajer saya tuh orang Afrika Selatan. Kolik saya orang Kamerun, orang Myanmar. Pokoknya ya banyak hal yang bisa saya pelajarin. Gitu. Cuman tuh kalau misalkan ada kegiatan yang diadain orang Indonesia gitu, atau ada komunitas Indonesia yang ngadain event, saya kepengen ikut banget. Kenapa? Biar kayak di film-film. Saya tuh tahu ini tuh alasan yang receh, cuman gimana ya, kayak teman-teman pernah lihat ini nggak sih, atau nonton film Ayat-Ayat Cinta atau film lain yang orang Indonesia tuh jadi minoritas, terus mereka tuh kumpul akhirnya jadi kayak kuat hubungannya. Nah, saya tuh pengen ada di posisi kayak gitu. Kayak dulu anjir gue nonton Ayat-Ayat Cinta, terus sekarang gue kayak lagi ngejalanin apa yang di film itu ada gitu, kayak ketemu orang-orang Indonesia di luar negeri, kumpul-kumpul, ngaji, akhirnya bisa ngobrol atau ngomong sama orang Indonesia fully gitu, karena setiap hari saya ngomong bahasa Inggris. Perbaikan gizi gitu karena makan-makan. Ya kayak gitu-gitulah. Seneng sih gitu. Alasan kedua tuh karena ya beda sih, maksudnya kalau misalkan saya nyari orang Indonesia tuh kesannya asal yang penting ada temen aja gitu, seolah-olah saya nggak bisa berteman sama orang luar negeri. Nah, tapi kalau misalkan ketemu sama orang Indonesia di komunitas tuh kita tuh disatuin sama wadah yang sama, minatnya sama, hobinya sama gitu kan, jadi frekuensi like my people gitu lah. Nah, saya seneng. Akhirnya pas saya di KJRI itu ketemu banyak banget teman baru, dan saya tuh nggak regret banget walaupun saya ya itu kurang tidur. Nah itu tadi flashbacknya sebentar ya gitu, ke pengajian rutin. Jadi sekarang saya udah di bis ke JBR, ke daerah pantai yang teman-teman tuh bisa lihat venue-nya di video kemarin buat ketemu teman saya. Kami tuh ketemu di KJRI
lagi Senin saya ketemu sama teman saya kan. Beliau tuh lagi di Dubai. Buat apa? Buat cari kerja. Jadi tuh doi itu sebenarnya tuh belum punya kerjaan. Emang ada pekerjaan, tapi lagi di Dubai buat cari kerja. Saya tuh shock dan meze karena nggak tahu ya, lebih ke nggak relate aja gitu. Kayak ada orang anjir gambling cari kerja di Dubai. Saya sebagai orang yang planner banget gitu, terus nggak mau ngambil resiko sebegitunya. Karena kan saya tuh pindah ke Dubai karena udah ada pekerjaan. Pas saya lagi di Indonesia, saya resign kan di perusahaan sebelumnya pas di Indonesia. Nggak kepikiran aja gitu, miss gitu. Walaupun sebenarnya ada orang-orang kayak gitu dan saya juga udah nemuin beberapa yang kayak gitu, cuman ya gambling aja kayak gitu. Tapi saya percaya orang-orang yang kayak gitu tuh punya tabungan yang oke sih, maksudnya Dubai gitu kayak mahal banget. Saya aja paket internetnya 800.000 itu 10 giga gitu atau 20 giga. Kami ketemu di The Beach JBR, venue yang sama yang teman-teman bisa lihat di video minggu kemarin yang saya cupu. Nggak ada yang nggak cupu ya, yang lagi ini ngerasa nggak nyaman, ada keinginan buat nyerah kan di video minggu kemarin. Nah saya syutingnya di JBR juga di pantai. Kami ketemu di situ karena emang enak aja sih, kayak tempat bengong. Saya tuh kayaknya harus buat ini sih konten tempat bengong di Dubai. Kan di Jakarta banyak gitu ya tempat bengong gratis di Jakarta. Nah saya pengen tempat bengong gratis di Dubai, walaupun mungkin nggak terlalu banyak dan saya juga males. Sekarang aja jam 16.10 suhunya 45 derajat. Jam 16.10 tadi siang 47 derajat, feels like-nya 54 derajat cuy. Nah kami ngobrol-ngobrol kan kayak gitu di Dubai kayak gimana. Terus saya dengerin cerita beliau juga yang ternyata tuh kerjanya di Kanada sebelum gambling di Dubai itu. Ya oke lah, Kanada tuh emang penghasilannya lebih tinggi banget dan dolar juga kan gitu. Cuman mungkin nyari tantangan baru lah beliau tuh. Nah udah nih beres, saya tuh nggak ada konten gimana sama beliau, walaupun hati kecil saya tuh pengen ya buat konten kayak gini kan. Cuman ya namanya pertemuan pertama gitu, pertemuan berdua pertama gitu, saya pengen ngehormatin, nggak kayak transaksional banget gitu. Gue sharing lo buat video bareng ya buat YouTube, gue enggak sih, enggak gitu, nanti aja let it flow aja gitu kan. Kami ngobrol-ngobrol terus akhirnya pisah jam 8 malam. Nah saya tuh awalnya tuh pengen ngambil metro ke Financial Center, nama stasiunnya, buat ngejar bis dari hotel ke akomodasi kayak gitu. Cuman tuh saya tuh pas lihat list bisnya, keberangkatannya itu jam 10 malam. Sementara itu jam 8. Nah saya tuh bakal nyampe hotel sekitar jam setengah 9, jam 9-an. Berarti kan saya harus nunggu 1 jam. Ya ogah, mendingan saya tuh langsung ngambil metro yang langsung ke arah akomodasi. Emang harus transit buat naik RTA gitu, kayak Transjakartanya Dubai. Anjay, Transjakartanya Dubai. Tapi nyampenya lebih cepat. Dan memang iya, jam 9-an gitu saya udah nyampe akomodasi, daripada ngambil bis yang jam 10, bis akomodasi, bis dari hotel ke akomodasi, terus perjalanan setengah jam, sampai jam setengah 11. Enggak sih, akhirnya itu saya pulang. Selamat malam waktu Dubai. Sekarang jam setengah 1 waktu Dubai atau jam setengah 4 waktu Indonesia. Udah mau imsak berarti ya di Jakarta mungkin. Saya belum tidur dan gak ada rencana buat tidur. Karena itu jadwal saya buat dari hari Selasa sampai hari Minggu, karena saya liburnya hari Senin tuh malam terus gitu. Nah dari kemarin tuh sleep cycle saya tidurnya pagi bangun siang, karena kan masuk malam terus. Nah kalau misalkan sekarang saya tidur
bangun pagi, berarti kan sleep cycle saya berubah lagi. Sementara besoknya saya tuh masuk malam. Kalau misalkan saya tidur sekarang, nanti takutnya malamnya itu ngantuk. Sementara kan harus kerja. You got the point, right? Jadinya sekarang saya lebih memilih maksain diri saya buat nggak tidur, biar nanti pagi itu bisa tidur sampai siang persiapan, karena malamnya masuk malam. Jadi sekarang ya entahlah, nonton video aja, baca atau nyantet. Itu hari Senin kayak ngepek banget ya, karena hari Selasa sampai hari Minggu, by the time video ini diupload tuh saya nggak kemana-mana. Kenapa? Karena masuk malam. Dunia lagi hidup, tapi saya lagi tidur. Dunia lagi nggak terlalu hidup, karena Dubai hidup terus sebenarnya. Nah, dunia lagi nggak terlalu hidup, saya kerja. Jadi pokoknya kebalik itulah. Tapi kalau misalkan saya ada kesempatan buat explore juga harus mikir-mikir, karena ya itu 45 derajat, 47 derajat, sore aja. Jadi itu, saya nggak kemana-mana. Selama, aduh, ini tuh minggu kedua atau ketiga gitu saya masuk malam. Sebenarnya sih nggak masalah. Saya tuh gimana ya, sekarang tuh lagi dalam tahap iya aja. Karena pengen cepet adaptasi. Energi saya tuh saya kasih buat cepet-cepet adaptasi ke ya work related things kan gitu. Instead of keluar explore bla bla bla. Dan saya introvert anyway kan, maksudnya tuh kegiatan saya selama shift malam berarti kan, let's say nih, pagi tidur sampai jam 2 jam 3, terus ya itu baca buku, laptopan, nulis buat konten yang kayak gitu-gitu. Nggak kerasa kan, nah jam 10 tuh harus naik bis buat ya kerja gitu, incas jam 11 sampai jam 8, pokoknya gitu aja. Enak sih sebenarnya sih, soalnya agak slow, saya bisa fokus ke masa adaptasi saya. Dan entah kenapa kalau misalkan malam tuh emang cepet aja gitu kerasanya, which is good gitu. Enggak sih, saya nggak ada hal yang kayak gimana-gimana, walaupun nggak kemana-mana gitu. Kayak COVID aja gitu, orang lain tuh kayak gelisah, COVID saya tuh nggak, biasa aja. Ya gimana, namanya juga introvert kan. Ya udah, itu aja sih videonya. Sorry ya kelihatan kayak gimana gitu, karena memang itu aja kegiatan saya nggak kemana-mana. Senin doang ngepeknya, which is pas hari saya libur gitu. Saya tuh lebih memilih diem juga sih di akomodasi, kan lagi ngerencanain konten kedepannya kayak gimana gitu. Yang pertama tuh pasti mimpi di Dubai ini pasti lanjut, karena ya maksudnya tuh ya iyalah, ini kan kayak konten default saya buat nyeritain up and down saya di Dubai. Cuman saya tuh pengen buat video tentang kehidupan gitu, fokus di situ, karena pada akhirnya juga itu kayak apa ya, kayak kesenangan saya ngomongin soal kehidupan. Anjay, kelihatan kan umurnya udah berapa, padahal baru 23 tahun. Dan yang kedua tuh saya lagi nyiapin konten buat vertical video biar TikTok, Instagram sama short saya juga ada isinya gitu. Nah, saya tuh rencananya tuh dalam seminggu tuh bakal ngupload 2 konten video kayak long form kayak gini. Satu ya ini mimpi di Dubai, 2 ngomongin soal kehidupan, nggak terlalu panjang gitu, mungkin 5 menit 7 menit gitu, karena pada akhirnya di video mimpi di Dubai ini saya ngomongin kehidupan juga anyway kan. Dan yang kedua tuh bakal upload rencananya 2 konten vertikal soal apa ya, bukan place to go sih, karena pada akhirnya kan saya jarang kemana-mana. Soal kayak apa ya, yang ada di Indonesia tapi Dubai nggak ada, atau ya itu yang ada di Indonesia tapi di Dubai juga ada, kayak gitu-gitulah gitu. Tapi ya lihat aja nanti sih, bakal seru sih, karena saya kerja di Dubai, mimpi saya, dan di saat yang bersamaan saya masih bisa ngelakuin apa yang saya lakuin, which is buat konten. Itu kan mimpi saya dulu. Oke, udah itu aja. Minggu depan tuh saya bakal nyeritain
pengalaman saya selama 1 bulan di Dubai, kayak impresinya, pengalamannya, culture shocknya, apa-apanya kayak gitu di video minggu depan. Udah, itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, yang udah dengerin cerita saya. Minggu depan dengerin cerita saya lagi ya.